Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan saat ini untuk terus-menerus menuntut ilmu Allah jadikan kita sebagai anak-anak yang soleh dan solihah. Salawat beserta salam selalu kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in, dan kita sebagai umatnya di yaumil akhir nanti berharap mendapatkan syafaatnya. Kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan yang pertama suratul Fatihah untuk yang mengarang kitab ini, kitab Akhlak lil Banin. Kemudian yang kedua, kita doakan untuk kedua orang tua kita agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, menjaga kesehatannya, dan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya dan rezekinya, mendapatkan rezeki yang halal dan berkah untuk kedua orang tua kita. Begitu juga untuk guru-guru kita yang ada di pondok ini, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, Allah mudahkan segala urusan dan rezekinya. Dan untuk kita yang menuntut ilmu di pondok ini, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah jadikan kita sebagai anak-anak yang soleh dan solihah. Al-Fatihata liridha'illah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatis salamah wal afiyah wal ridha wal inayah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Itu dimatiin aja kipasnya, blower. Kita langsung ke bab yang baru ya, bab ke-9 selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qisasun tatbiqiyah. Qisasun tatbiqiyatun. Artinya adalah kisah-kisah nyata. Kisah-kisah nyata. Jadi di bab ini kita belajar dari beberapa kisah-kisah yang relate atau kisah-kisah yang pernah terjadi, ya, yang relate pelajarannya di dalam kehidupan kita dan bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena Sayyiduna Ismail
ibn Sayyidina Ibrahim alaihi assalam. Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim barron biwalidayhi, adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Barron biwalidayhi adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Falamma balagha umruhu salasa asyrata sana. Falamma balagha umruhu, ketika umurnya telah mencapai. Falamma balagha umruhu, ketika umurnya telah mencapai. Salasa asyrata sana. Salasa asyrata, apa artinya? Berapa itu? Hah? Berapa? 300. 13 tahun ya. Mumtaz. Ya, jadi ketika umurnya telah mencapai 13 tahun. Ya. 13 tahun siapa? Ini kalian berapa? 14. 15 ya. Kalau Tata udah Sweet 17 kan? Ya. Isna udah belum? Udah ya. Udah bikin KTP udah. Isna bikin lah KTP. Jadi itu first sesuatu yang Sweet 17 itu umur yang sangat dinantikan. Karena disitulah hal yang pertama kita bisa dikatakan sebagai warga Indonesia adalah punya KTP. Sebuah kebanggaan, udah punya KTP. Jadi ketika umurnya telah sampai 13 tahun. 13 tahun itu SMP kelas 1 lah ya. Kelas 1 ya. SMP kelas 1. Kalau di kita ya. Jadi udah bocah SMP kelas 1 kan udah idep lah kata orang sini ya. Udah ngerti lah. Bahasanya udah nalarnya itu udah nangkap gitu. Kalau bocah SMP itu ya. Kecuali kalau masih kelas 3, 4 ya, masih kecil. Ini 13 tahun berarti udah usia SMP. Qala lahu abuhu, ayahnya berkata kepada anaknya. Atau ayahnya berkata kepadanya. Qala lahu abuhu, ayahnya berkata kepadanya. Siapa ayahnya Nabi Ismail? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang beliau katakan ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saffat. Di surat As-Saffat ayat 102. Tulis. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Surat As-Saffat ayat 102. Ya, dalam redaksi ayat Al-Qur'an falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay. Jadi kalau dalam redaksi Al-Qur'an kan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Kalau di sini falamma balagha umruhu salasa asyar. Jadi ketika Nabi Ismail umurnya telah mencapai 13 tahun, ya. Ayahnya berkata, "Ya bunai, wahai anakku." Ya bunai. Ya bunai ini adalah panggilan sayang orang tua terhadap anaknya.
ya bunai adalah salah satu panggilan sayang itu, ya bunai, wahai anakku tersayang, itulah bahasa kita, ya bunai. Kalau udah pakai ya bunai itu berarti orang tuanya sangat sayang, ya bunai. Ya, nanti kalau punya anak bisa ya bunai. Inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi. Inni ara, sesungguhnya aku melihat fil manam, dalam mimpi. Anni azbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Anni azbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Gerimis ya? Hujan ya? Alhamdulillah. Hujan lagi. Ya, Allahumma shayban nafi'an. Biar debu-debunya keangkat. Soalnya Bekasi itu kalau siang mataharinya satu orang satu katanya. Jadi panasnya minta ampun. Satu orang satu matahari. Bahwa aku menyembelihmu. Fangzur madza taro. Maka lihatlah bagaimana pendapatmu. Maka lihatlah bagaimana pendapatmu. Fangzur madza taro. Kita artikan dulu ya. Qala ya abati, ia berkata, qala, ia berkata, ianya itu adalah Nabi Ismail. Ya abati, wahai ayahku. Ya abati f'al, wahai ayahku, kerjakanlah. Ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu. If'al, kerjakanlah, ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni, niscaya kamu akan mendapatkanku. Satajiduni insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang bersabar. Niscaya kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang bersabar. Luar biasa. Ini dialog, salah satu dialog seorang ayah terhadap anaknya yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan ini adalah salah satu dalil, ya, atau salah satu landasan untuk kita melaksanakan ibadah kurban. Ya. Jadi kalau momentum Idul Adha, momentum Idul Kurban, itu pasti ayat-ayat ini sering dikaji, sering bermunculan. Banyak para asatid, para kiai, para guru itu membahas tentang peristiwa penyembelihan Nabi Ismail yang dilakukan oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Ya. Jadi landasannya, dalilnya di surat As-Saffat ayat 102. Jadi Nabi Ibrahim ngomong ke anaknya, wahai anakku, aku bermimpi bahwasanya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Oh. Kaget enggak tuh kita sebagai anak kalau tiba-tiba bapak kita ngomong begitu? Semalam bapak mimpi gitu, bahwasanya bapak disuruh motong kamu. Waduh, serem juga kan ya.
Nah, karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul, maka mimpi seorang nabi dan rasul dan apabila itu dari Allah Subhanahu wa taala perintahnya, maka itu adalah wahyu. Wahyu. Ya. Jadi maka anaknya Nabi Ismail enggak basa-basi, tidak basa-basi lagi. Qala ya abati, Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, wahai ayahanda tercinta. Jadi abati itu adalah salah satu panggilan seorang anak kepada ayahnya. Kalau di kita kan ada ayah, bapak, apalagi papah gitu kan. Apalagi dedi, apalagi baba. Ya, kalau ustadz, kalau anak ustadz ke ustadz baba sama umma. Ada buya, ada abi. Ya. Kalau abi itu biasanya lebih ke penghormatan. Ya, lebih ke penghormatan. Kalau buya itu lebih ke kasih sayang. Kasih sayang anak terhadap ayahnya. Kalau manggilnya buya. Atau kasih sayang seorang murid terhadap gurunya bisa juga manggil buya. Ya. Kasih sayang seorang murid terhadap gurunya itu tersebab ilmunya. Ya. Nah, abati ini mencakup semuanya. Ya. Ayah yang paling dihormatin, ayah yang paling disayang, ayah yang paling diistimewakan, luar biasa semua kalau ya abati. Ya, jadi kalimat atau kata ya abati ini mencakup makna kasih sayang, penghormatan seorang anak terhadap ayahnya. If'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Jadi langsung. Jadi Nabi Ismail nggak pakai pikir panjang, nggak pakai komen, ya, nggak pakai komen. Kalau kita kan kadang-kadang di orang tua minta tolong, kadang-kadang suka mikir dulu, ntar dulu gitu. Ntar dulu aku bisa nggak ya gitu. Ntar dulu aku lagi ini nih gitu. Ada aja. Padahal kan orang tua kita minta tolongnya nggak sering-sering banget ya. Jadi Nabi Ismail tidak komen. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail langsung like dan subscribe gitu, bahasa sekarang. Tidak di komen. Langsung like dan subscribe. Omongan ayahnya gitu. Kerjakanlah apa yang diperintahkan. Kalau bahasa kerennya, Nabi Ismail adalah seorang anak yang taat tanpa tapi gitu. Jadi taat tanpa tapi. Ya. Kalau kita taat ada tapinya. Tapi nanti aku gitu. Tapi nanti saya gitu. Ada tapinya. Tapi ntar dulu ya gitu. Jadi Nabi Ismail adalah, kita belajar dari ketaatan Nabi Ismail yang memiliki ketaatan tanpa tapi. Ya. Jadi ketika ayahnya memerintahkan sesuatu, ya, dia langsung mentaatinya tanpa berkomentar apapun. Ini keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ismail kepada kita ini luar biasa. Patut kita contoh. Ya, patut kita contoh. Ya. Nah, ini penjelasan atau dasar dari kisahnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, dalam penjabaran kisahnya, famtasala sayyiduna Ibrahim amra rabbihi. Maka Nabi Ibrahim mentaati perintah Tuhannya.
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arada ayyadbahabnahu, dan hendak Nabi Ibrahim hendak atau ingin menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim mentaati perintah Tuhannya dan langsung ingin menyembelih anaknya. Itu ruangan yang samping lab kelas emang udah nggak bisa dipakai ya? Barang apa? Jualan? Oh. Buat? Iya, iya. Oh, berarti nggak bisa dipakai buat ngaji ya? Iya. Soalnya kayak di sini banyak ke distriknya sama motor, sama apapun. Nggak, maksudnya motor sih yang lebih mengganggu gitu, yang lebih suaranya yang sangat mengganggu. Jadi kurang khusyuk. Wa arada ayyadbahabnahu, dan Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya. Wa fi hadhihi as-sa'ah, di pada waktu ini, dan pada waktu ini, wa fi hadhihi as-sa'ah, dan pada waktu ini, ar-rahibah, dan pada waktu ini yang apa? Ar-rahibah itu waktu yang menegangkan gitu. Ar-rahibah yang menegangkan, yang mengerikan. Bentar, kita dengarkan azan dulu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب شرف وجود. وفي هذه الساعة الرهيبة, dan pada waktu ini yang menegangkan, menakutkan, ar-rahibah, menegangkan, menakutkan, mencekam gitu. Karena detik-detik Nabi Ismail ingin disembelih. Jadi ya tegang gitu. Ayahnya tegang, anaknya juga tegang gitu. Kayak kita mau ujian. Ujian apa? Ujian sekolah, ujian akhir gitu. Atau ujian munakosah gitu kan ya, munakosah tilawati kan. Tegang kan? Iya. Sama dulu juga Ustadz, ujian yang paling menegangkan itu adalah ujian lisan, ujian syafahi. Ya kalau di pondok itu kan ada ujian tulis, ada ujian lisan. Kalau di sini ujian apa? Lisensi ya. Ujian lisensi kan ini kan lisan kan. Jadi percakapan. Kayak di sidang, kayak di di kampus gitu. Sidang skripsi. Tadzakkara Sayyiduna Ismail ummahu. Nabi Ismail teringat ibunya. Nabi Ismail teringat ibunya. Luar biasa. Faqala li abihi, maka ia berkata kepada ayahnya. Kita artiin dulu ya. Ya abati, wahai ayahku, wahai ayahku tercinta gitu. Ahkim ribati, kencangkanlah atau kuatkanlah ikatanku. Kuatkanlah ikatanku. Hatta la at-toriba, sehingga aku tidak bergerak-gerak. Kencangkanlah ikatanku sehingga aku tidak bergerak atau berontak. Ya, ketika disembelih biar nggak berontak gitu, diikat. Makanya kalau motong kambing, motong sapi itu kan harus dipegangin, diikat. Ya, kambing juga kakinya harus diikat gitu, biar nggak berontak. Waqshib anni thiyabi, dan lepaskanlah pakaianku. Waqshib anni thiyabi, dan lepaskanlah
pakaianku. Hatta la yusibaha syai'un, hatta la yusibaha, hingga tidak terkena syai'un, sedikit pun, hingga tidak terkena sedikit pun, syai'un, sedikit pun, minad dami, dari darahku. Fatarahu ummi, jika itu terlihat atau jika ibuku melihatnya, melihat darah, maksud melihat darah yang nempel di baju Nabi Ismail gitu. Wa yastadda huznuha, maka ia akan bersedih, maka ia akan sangat bersedih. Wa yastadda huznuha, maka ia akan sangat bersedih. Waqra ala ummi assalam, dan sampaikanlah salam kepada ibuku, dan sampaikanlah salam kepada ibuku. Wa in ra'aita an turadda qamisi 'alaiha faf'al. Wa in ra'aita, jika menurutmu, wa in ra'aita, jika menurutmu, an turadda qamisi 'alaiha faf'al, bahwa bajuku, an turadda qamisi, bahwa bajuku lebih baik dikembalikan padanya, jika menurutmu bahwa bajuku lebih baik dikembalikan kepadanya, kepada ibunya, faf'al, maka lakukanlah. Fa inna dzalika fihi tasliyatun, karena hal tersebut menjadi pelipur bagi hatinya atau hiburan. Karena hal tersebut, fa inna dzalika fihi tasliyatun liqalbiha, karena hal tersebut menjadi hiburan atau pelipur bagi hatinya, pelipur lara. Wa dzikri liwalidiha, dan menjadi kenangan atas anaknya, dan menjadi kenangan atas anaknya. Ya. Jadi sudah di injury time, Nabi Ismail masih mengingat ibunya, ibunda tercintanya. Jadi Nabi Ismail enggak pengen, ya. Kan ibunya udah tahu nih kalau Nabi Ismail mau disembelih. Ya, siapa ibunya Nabi Ismail? Siti Hajar. Ya. Udah tahu mau disembelih, ya. Begitu mau disembelih, Nabi Ismail nggak mau nambahin kesedihan lagi. Ya, gimana sih perasaan orang tua gitu, apalagi ibu. Ya. Kalau ngikutin perasaan mungkin Siti Hajar akan menolak, betul nggak?
kalau ngikutin perasaan, tapi karena ini perintah Allah, ya, dan Siti Hajar juga istri yang taat, ya, akhirnya dia berkorban anaknya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka bahasanya, kalau ini bahasanya nih, kalau seorang anak ditinggal oleh ayahnya, ayahnya meninggal, maka anak tersebut menjadi yatim. Ya. Kalau seorang anak ditinggal oleh ibunya, ditinggal mati oleh ibunya, maka si anak tersebut jadi piatu. Kalau anak ini ayah dan ibunya meninggal, maka jadi yatim piatu. Tapi kalau orang tua ditinggal oleh anaknya, ada nggak istilahnya? Ada nggak istilahnya? Nggak ada. Maksudnya apa? Disitulah, ya, bahwasanya saking sayangnya, saking sedihnya orang tua terhadap anak, saking sayangnya orang tua terhadap anak, maka nggak ada istilah, ya, orang tua ditinggal anaknya, itu nggak ada kata-kata istilahnya. Ya, maka begitu berat kasih sayang, begitu besar kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Di injury time, ya, Nabi Ismail ingat ibunya, nggak mau nambahin kesedihan ibunya, sehingga dia menyampaikan kepada ayahnya, tolong lepas bajuku. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika disembelih, darahnya tidak terkena bajunya. Ya, baju terakhir yang dia pakai. Ya. Karena kalau udah ada noda darah, secara psikologis, ketika itu menjadi baju terakhir yang dipakai oleh anaknya, ya, meninggal, maka itu akan menambah kesedihannya. Ya, kita kan suka begitu kan, kadang-kadang dulu misalkan, ya, ada hal-hal kenangan yang membuat kita sedih. Wah, dulu saya punya saudara, sebelum meninggal dia, atau punya teman atau siapapun sebelum meninggal dia sering pakai ini. Itu kan sedih gitu. Jangankan jangankan udah meninggal, kadang-kadang masih hidup aja. Orang yang masih hidup ketika kita ditinggal pergi jauh, misalkan seumpama kita mendapat kenang-kenangan, ketika kita mengingat kenang-kenangan tersebut, maka itu akan menjadi sebuah kesedihan buat kita. Ya, itu adalah salah satu psikologis manusia. Ya. Maka Nabi Ismail nggak mau nambahin kesedihan ibundanya, sehingga inilah dilakukan oleh Nabi Ismail, melepaskan bajunya dan meminta ayahnya untuk mengencangkan ikatannya agar dia tidak berontak ketika disembelih. Dikit lagi, ya, fasara'ahu ala jabinihi. Fasara'ahu, kemudian ia jatuhkan di atas dahinya, wa wada'as sikin, dan meletakkan pisaunya, ala khalqih, di atas tenggorokannya. Ini udah proses mau disembelih, ya. Dijatuhkan Nabi Ismail, kemudian mau digorok, ya. Udah ancang-ancang mau motong, walakin lam tu'sir fihi, akan tetapi itu tidak berpengaruh padanya. Walakin lam tu'sir fihi, akan tetapi itu semua tidak berpengaruh padanya. Bi qudratillah, dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah. Wa fadahu Allahu bi kabshin minal jannah, maka Allah mengirimkannya atau menggantikannya. Wa fadahu Allahu bi kabshin,
Allah menggantikannya dengan seekor domba minal jannah, dari surga. Fadzabahahu sayyiduna Ibrahim, maka Nabi Ibrahim langsung menyembelih domba tersebut. Insyaallah. Itu ya. Jadi itu ceritanya. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang sangat luar biasa ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.